Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzan dari jurusan Data Science Universitas Cakrawala. Hari ini saya akan berbagi rangkuman dari kuliah tamu yang menarik tentang Data Science dan Research Optimization yang disampaikan oleh Ibu Minatul Husna Mufidah. Kuliah ini menjelaskan pentingnya data science di berbagai bidang dan tantangan yang dihadapi dalam bidang ini. Mari kita mulai. Pertama, mari kita bahas apa itu data science. Data science adalah bidang interdisipliner yang menggabungkan matematika, statistika, kecerdasan buatan, dan ilmu komputer untuk menganalisis data dalam jumlah yang besar. Tujuan utamanya adalah untuk mengekstrak wawasan berharga dari data ini untuk membuat keputusan yang tepat. Menarik bukan? Sekarang, mengapa data science begitu penting? Jawabannya karena data ada di mana-mana. Data sangat esensial dalam perbankan, kesehatan, bisnis, dan banyak sektor yang lainnya. Mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, pre-processing, analisis, dan interpretasi. Proses ini membantu menjawab pertanyaan penting dalam bisnis dan menemukan pola tersembunyi yang bisa meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan. Di kuliah ini, Ibu Mufidah memberikan salah satu contoh bagus dalam penerapan data science, yaitu dalam memprediksi ketersediaan parkir di area perkotaan menggunakan model deep learning. Dengan mengumpulkan data historis parkir dari berbagai kota dan mengintegrasikannya dengan informasi konstekstual seperti cuaca dan jenis hari, kita bisa membuat prediksi yang akurat. Hal ini membantu pengemudi menemukan tempat parkir yang mudah dan mengurangi stres serta pelanggaran parkir. Tantangan. Tentu saja dalam data science juga memiliki tantangannya sendiri. Kita harus menangani volume data yang besar, berbagai jenis data, dan kebutuhan analisis real time. Akurasi data atau veracity juga sangat penting, karena kita harus mempercayai data yang kita gunakan. Selain itu, kita juga harus memperhatikan kecepatan data, terutama ketika berurusan dengan informasi real time. Di sini Ibu Mufidah juga berbagi bagaimana timnya menggunakan model seperti RNN-LSTM dan JCNN-LSTM untuk memprediksi ketersediaan parkir. Mereka bahkan memasukkan hyperparameter tuning untuk mengoptimalkan performa model dan untuk menjaga model tetap up to date dengan kondisi seperti pandemi COVID-19 yang lalu. Mereka mengembangkan metode continuous parking forecasting untuk memperbarui model dengan data baru. Selanjutnya mari kita bahas tentang tools dan tren masa depan dalam data science. Beberapa tools yang digunakan yaitu Python, MATLAB, PyTorch, TensorFlow, dan Keras. Sedangkan tren masa depan seperti meta learning, quantum computing, dan optimasi algoritma akan memainkan peran penting. Implementasi AutoML untuk tuning hyperparameter secara otomatis juga semakin populer. Selama sesi tanya jawab dengan Ibu Mufidah, kami membahas kapan menggunakan algoritma sederhana dengan menggunakan algoritma yang lebih kompleks. Beliau menjelaskan bahwa algoritma sederhana sangat bagus untuk masalah yang mudah, sedangkan algoritma kompleks digunakan untuk masalah yang lebih rumit. Sebagai contoh, genetic algorithm digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam supply chain. Sekian rangkuman singkat dari kuliah tamu tentang data science dan research optimization oleh Ibu Mufidah. Saya harap kalian dapat menemukan video ini informatif dan menarik. Jika kalian punya pertanyaan atau ingin tahu lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.